Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pantun karena tadi musimnya pantun karena ada Pak Menparekraf ini. Paling enak makan sop iga, apalagi ditambah cemilan kue keju. Selamat datang di SBBE Summit 2023. Mari bersinergi untuk Indonesia maju. Yang kami hormati Bapak sekalian, saya terima kasih dan ingin menyampaikan salam bahagia hadir pada hari ini Menteri Koperasi Pak Teten, terima kasih, Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno, kemudian yang mewakili Menko Polhukam, yang mewakili Ibu Menteri Keuangan, saya lihat Pak. Oh ya, ini penting ini, kalau enggak dibiayai nanti. Yang mewakili para duta besar dari Australia, Korea, Inggris dan juga Estonia. Kemudian mewakili Pak Menko Perekonomian, mewakili Menko PMK, kemudian Menko Polhukam. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian telah hadir pada kesempatan ini. Wakil Ketua KPK, Bapak Gubernur, Ibu Gubernur Jawa Timur yang nanti juga akan memberikan lesson learn kepada kita semua. Kemudian terima kasih Kepala BSSN, Kepala BRIN, Kepala Bakamla, Kepala LAN, Kepala BPS, Kepala Badan Pangan Nasional, dan seluruh pimpinan instansi dan wilayah yang hadir pada kesempatan ini. Gubernur Bengkulu, Gubernur Lampung yang hadir pada kesempatan ini, Gubernur Jambi, Bapak sekalian saya hormati, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu, rekan-rekan para bupati dan para gubernur dan seluruh teman-teman Kominfo dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat mereka semua. Kemudian saya ingin sebut juga Pak Dirjen Aplikasi yang terus bersama kita, Dirjen Pak dari Kemendagri, Pak Fatoni, terima kasih Pak Fatoni, Kepala BSN dan seluruh teman-teman. Saya mohon maaf tidak bisa sebut sapa seluruhnya, tapi dari seluruh kementerian lembaga kami sampaikan terima kasih. Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan, Bapak Presiden menyampaikan, tolong nih sampaikan berulang-ulang di berbagai forum yang terkait dengan SBBE Summit. Beliau meminta Bapak sekalian birokrasi ini berdampak. Kita boleh sibuk rapat dengan atas nama apapun, rapat koordinasi, rapat SKPD, rapat paripurna, rapat fraksi dan seterusnya. Jangan sampai dampaknya ini berkurang. Kadang kita sibuk di rapat, kata beliau, tapi dampaknya berkurang. Maka beliau berharap birokrasi ini berdampak. Dan ini outcome-nya beliau minta untuk diukur oleh Kepala SKPD, oleh Bupati, oleh Ibu Bapak Gubernur dan para menteri semua. Yang kedua, beliau berpesan berkali-kali birokrasi ini bukan tumpukan kertas, sudah harus diakhiri. Dan meminta kepada Menpan RB untuk merubah proses bisnis terkait dengan penilaian-penilaian, tidak boleh bertele-tele tapi langsung ke dampak. Yang kedua, beliau berharap birokrasi ini harus lincah dan cepat. Dan terima kasih beberapa kepala daerah dan gubernur dan juga para menteri yang hadir pada kesempatan ini telah memberikan contoh bagaimana organisasi ini bisa berdampak. Oleh karena itu maka RB tematik telah diluncurkan dan Bapak Presiden terus mengingatkan agar ke depan dampak terhadap kemiskinan ini harus jalan. Jangan sampai nilai sakitnya bagus, ininya bagus tapi kemiskinannya tidak turun. Yang berikutnya yang kedua, beliau berharap investasi tumbuh. Dampak dari pelayanan yang bagus, investasi harus tumbuh. Jangan sampai penilaian reformasi birokrasinya bagus, tapi investasinya tidak tumbuh, artinya tidak berdampak. Yang ketiga adalah digitalisasi administrasi pemerintahan, karena kalau ini jalan, maka totok nadi birokrasinya sebenarnya bekerja. Oleh karena itu digitalisasi ini yang hari ini kita sedang bicarakan bersama-sama, dan nanti akan kami sampaikan beberapa hal. Yang berikutnya adalah RB terkait dengan tematik arahan Bapak Presiden, yaitu belanja produk dalam negeri lewat e-katalog dan penanganan inflasi. Bapak Presiden terus menyampaikan akibat dari pergerakan yang luar biasa dari para kepala daerah, inflasi bisa tertangani dengan baik. Sehingga RB nanti akan juga mengukur inflasi ini. Tepuk tangan saya kira buat para kepala daerah. Buat saya hormati, ini adalah SBBE sebagai leverage transformasi digital. Bahwa sistem pemerintah berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SBBE. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Sekali lagi, keterpaduan dan efisiensi penyelenggara. Karena selama ini begitu banyak aplikasi tapi tidak terpadu. Oleh karena itu maka ini untuk memudahkan warga mengakses layanan publik.
terdapat lebih dari 27.000 aplikasi warga yang harus membuat banyak warga membuat akun setiap ingin mendapatkan pelayanan. Yang kedua tentu untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, indeks penegakan hukum, dan lain-lain. Ibu dan Pak saya hormati, SPBE tidak harus menambah aplikasi baru. Sekali lagi, arahan Bapak Presiden, SPBE tidak menambah aplikasi baru. Jangan sampai satu inovasi, satu aplikasi. Pelayanan eksternal warga tidak harus mendownload begitu banyak aplikasi. Sekarang ini digital, tapi kita harus mendownload. Nanti akan kami sampaikan di belakang. Begitu banyak akun yang harus dibuat. Pelayanan internal, integrasi interoperabilitas. Oleh karena itu harapan kami senang beberapa provinsi dan kementerian mulai mengintegrasikan layanan di internalnya. Wah, sekalian ini berulang-ulang benchmarking dari berbagai negara. Ternyata indeks SPBE itu ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi, kemudian berusaha penyelenggaraan penegakan hukum. Kita lihat negara-negara yang indeks persepsi, indeks SPBE-nya bagus, persepsi korupsinya bagus, kemudian kemudian investasi juga bagus, dan rule of law indeksnya juga bagus. Sehingga dengan demikian inilah yang ingin kita capai dalam rangka peningkatan SPBE di masa akan datang. Ibu dan saya hormati, sekarang Perpres SPBE telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Setelah hampir 2 tahun beliau tidak menandatangani ini setelah melihat berbagai hal dan beliau yakin akhirnya beliau menandatangani ini. Dan inilah mandat yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang melalui kami untuk kami sampaikan kepada Bapak sekalian saya hormati. Kerangka kerja arsitektur SPBE, Bapak sekalian saya hormati, adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE. Oleh karena itu BSSN hadir di sini. Setiap proses bisnis di dalam SPBE ini harus bersama BSN dalam rangka menjaga keamanan data. Ini untuk menghilangkan tumpang tindih sekali lagi dan seterusnya dan seterusnya. Inilah benchmarking di beberapa negara. Denmark ternyata sejak 2023, Inggris 2005, Korea Selatan sejak 99, Singapura sejak 1980, dan Indonesia mulai tahun 2022. Bapak saya hormati, inilah portal nasional pelayanan publik yang sekarang sedang terus kita kerjakan siang malam dengan teman-teman dari berbagai pihak, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Menkominfo, BSN, BRIN, dan lain-lain. Melalui arsitektur SPBE tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru, tapi ingin mempercepat. Beberapa yang lalu Pak Tony Blair datang ke kantor kami dan beliau menyampaikan bahwa inilah totok nadi atau digital reform, kalau ini jalan akan mempercepat transformasi dan reformasi birokrasi di Indonesia. Dan beliau akan memberikan pendampingan Tony Blair Institute, orang-orang hebat di Eropa dan juga di negara beliau akan bersama-sama untuk mendampingi program SPBE di Indonesia. Wah, sekalian inilah peran tim koordinasi percepatan SPBE. Jadi kami menjadi bagian saja di sini bersama dengan Menteri Bappenas sebagai CDO-nya, Menteri Dalam Negeri sebagai CRGO-nya, kemudian Menteri Keuangan CFO, kemudian Kepala BSSN sebagai CSSO, kemudian Menkominfo sebagai CTO, dan Kepala BRIN menjadi CRIO-nya. Dan ini adalah bagian mandat yang terus ingin kita dorong untuk percepatan pelaksanaan di SPBE. Bapak sekalian, untuk menjalankan ini kami hanya mengorkestrasi saja bersama-sama para Menko. Ini kalau para Menko-nya nggak agresif, ini tidak jalan. Kami terima kasih karena para Menko dengan para deputi staf ahli yang ditugaskan luar biasa terus bergerak. Jadi penanganan program nasional secara terpadu melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program lintas sektor dan orkestrasi dan harmonisasi penanganan program nasional antar instansi pemerintah. Dan percepatan penanganan program nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan dapat semakin dipercepat dengan orkestrasi digital. Jadi nanti para Menko sekarang telah bergerak bersama-sama dan kami terima kasih, mudah-mudahan ini terus akan jalan. Timeline telah kita tetapkan, Bapak sekalian saya hormati, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Dan harapan kami di triwulan keempat optimalisasi MPB digital atas saran Bapak Presiden dan Pak Wapres ini harus jalan. Di mana di MPB digital nanti akan kami sampaikan dan alhamdulillah setelah sekian tahun akhirnya kita menembus untuk mengintegrasikan dengan backbone pelayanan kita yaitu Dukcapil. Karena menembus Dukcapil ini tidak mudah. Kenapa ini kita kerjakan? Karena ada 10.799 orang komplain dengan banyaknya akun. Kenapa? Karena pelayanan belum terintegrasi. Tidak saling terintegrasi. Orang ngurus pertanahan, ada aplikasi pertanahan. Orang ngurus kesehatan, ada aplikasi kesehatan.
orang ngurus yang lain semua ada aplikasi masing-masing, tidak terintegrasi. Di front end-nya terintegrasi, tapi di back end-nya masih silo-silo dan harus pakai operator masing-masing. Alhamdulillah dengan arahan Bapak Presiden dan keseriusan Pak Mendagri, akhirnya sekarang untuk MPP digital terkait dengan 2 layanan sudah terintegrasi. Sehingga dengan demikian ke depan masyarakat tidak mengisi data berulang-ulang. Kalau sebelumnya masyarakat hanya berisi berulang-ulang, yang berikutnya cukup sekali saja. Masyarakat harus banyak membuat akun sebelumnya. Ke depan masyarakat hanya butuh satu akun untuk berbagi di e-service berbasis data NIK dan KTP. Sehingga Bapak Ibu dengan data NIK sekarang ini secara bertahap orang akan bisa melakukan semua layanan. Masyarakat harus datang, harus langsung ke lokasi, sekarang tidak perlu lagi. Memang pemerintah telah memberikan telah melakukan trial and error di 13 pemerintah daerah dan LNSW, kemudian Telkom dan juga Mandiri akhirnya memilih salah satunya Banyuwangi menjadi model karena dianggap aksesnya mulai jalan untuk melakukan digitalisasi yang kami sebut. Ini adalah percepatan SPBE, ada tugas termasuk kepada pimpinan kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Ini mandat Perpres Bapak sekalian, melakukan seluruh inisiatif strategis yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Jadi perintah dari arahan Bapak Presiden adalah setiap kementerian lembaga untuk mengintegrasikan. Pak Bupati, Ibu Gubernur, kalau bisa di Pemdanya masing-masing segera integrasikan jadi satu, nggak harus masuk ke akun masing-masing. Nanti kami akan memberikan konsultasi terkait dengan penanganan ini semua. Nah inilah 6 harapan dari pertemuan yang diharapkan. Pertama, pembangunan layanan digital berbasis masyarakat, citizen centris, kemudian penguatan tim koordinasi SPBE, instansi menjadi Digital Transformation Agent atau DCTA dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital. Yang ketiga, moratorium pembangunan aplikasi. Sekarang kami moratorium. Semua anggaran yang terkait dengan aplikasi kami tidak izinkan atas saran Bapak Presiden dan tentu Menteri Keuangan tidak akan mencairkan tanpa seizin kami dan Kementerian Keuangan. Dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi. 3, konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu baik di inter maupun antar instansi pusat dan daerah. Dan 5, penyederhanaan proses bisnis menuju tematik layanan digital. Dan yang ke-6 dari pertemuan ini harapannya adalah interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan arsitektur SBBE. Sehingga dengan demikian Mbak sekalian saya hormati, aplikasi kita bagaimana kita interoperabilitaskan. Kami juga ingin sampaikan atas arahan Bapak Presiden, Menpan RB telah melakukan penyederhanaan secara radikal dari penyederhanaan program jabatan yang selama ini membuat birokrasi kita tidak bisa lincah. Kita lihat Mbak sekalian, dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Kini hanya 3 klasifikasi saja, sehingga kementerian lembaga ini akan lebih lincah dan akan berdampak kepada 1,4 juta ASN. Pak Alex sering mencontohkan Pak Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM, kalau dulu kita punya pembantu, ada 1 tukang potong rumput, ada 1 tukang setrika, ada 1 tukang bersih AC. Untuk memindah ini nggak bisa, ini harus siapkan formasi, ribet dan panjang. Sekarang tentu jauh lebih lincah. ASN dulu hanya pindah dalam 1 rumpun, kalau jadi arsiparis, jadi arsiparis sampai pensiun. Sekarang Bapak sudah bisa pindah lintas rumpun sehingga birokrasi jauh lebih lincah dan ini akan berdampak kepada 2,1 juta ASN. Begitu juga terhadap penilaian RB Bapak sekalian. Terhadap ini semua, Bapak Ibu sekalian tinggal telepon nanti ke kami, tidak perlu datang ke kantor Kemenpan RB. Karena ada hal-hal yang baru yang mempermudah. Silakan Pak Gubernur nggak perlu mengirim teman-teman perjalanan dinas ke Jakarta. Akan ada telepon yang kami siapkan untuk mereka semua. Dan ternyata silakan nomor telepon yang bisa digunakan oleh teman-teman. Dan ini ternyata bisa mengurangi dalam beberapa bulan ini 85% tamu yang datang ke Kemenpan RB. Ya, silakan nomor teleponnya teman-teman bisa di-share lagi. Mereka bisa langsung telepon ke nomor-nomor yang telah kami siapkan. Hari Selasa, hari RSDM aparatur. Kalau mau nanya soal honorer dan seterusnya, bisa tanya ke hari Selasa. Hari Kamis pelayanan publik, hari Rabu reformasi birokrasi, dan hari Jumat hari kelembagaan. Dan kami juga siapkan tim jemput bola kepada Bapak sekalian. Silakan para bupati, gubernur tanyakan bagian organisasi dan sekdanya. Pasti yang belum jalan kami jemput bola, kami telepon mereka semua. Kami juga siapkan di instansi daerah. Kami siapkan juga per provinsi untuk menjemput bola ini semua. Dengan program ini beberapa bulan kami telah menghemat tamu 85%. Saya sering guyon teman-teman sekalian, kadang berangkat ke Kemenpan RB Pak Gubernur yang berangkat 15 orang. Yang datang ke kantor 5 orang. Yang 10 kadang-kadang jalan-jalan ke Tanah Abang. Sehingga hanya cap stempel saja. Substansinya nggak dapat, masalahnya juga nggak selesai. Ibu saya hormati, yang berikutnya yang paling akhir dari slide ini,
kami sampaikan Bapak Ibu jika ingin nilai RB-nya naik, nggak perlu ribet kayak dulu lagi. Karena atas saran Bapak Presiden kita mesti lincah, maka kalau dulu fokus pada aspek hulu, tata kelola, internal birokrasi cenderung administratif, sekarang fokus pada aspek hilir, yaitu menyelesaikan problem rakyat. Kalau dulu harus menjawab 259 komponen dan mengupload ribuan dokumen, sekarang kami langsung hitung dampaknya. Kalau pariwisata misalnya kira-kira berapa peningkatan jumlah wisatawan, berapa orang miskin yang turun, dan berapa stunting yang bisa ditangani, berapa juga income per kapita yang berdampak. Sehingga dengan demikian inilah dampak-dampak yang akan diukur. Kemudian MPP Digital merupakan pelayanan publik berbasis elektronik yang mulai bulan ini akan di trial and error karena sudah selesai sistem yang ada di pusat Ibu Gubernur, dan fitur-fiturnya seperti ini, pengajuan permohonan, layanan tracking, riwayat pelayanan dan seterusnya, nanti cukup satu pintu saja. Next. Bapak sekalian saya hormati, ini adalah bagian dari layanan yang ke depan akan terus kita dorong dan setelah selesai tinggal direplikasi. Jadi para bupati dan gubernur yang telah siap infrastrukturnya dan SDM-nya siap, silahkan daftar ke kami, tapi sekarang pilot project-nya masih 20 kabupaten kota, jika ini segera nanti tinggal replikasi saja. Inilah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ditargetkan 150 kabupaten kota ini selesai. Pertama direct service, jadi Bu Gubernur, Bapak Gubernur, banyak orang Mbok Yum Yunah nggak bisa digital, tetap harus dikasih wadah, maka MPP digital tetap penting. Tetapi MPP digital tidak harus besar gedungnya, tidak harus mewah, yang penting sistemnya. Yang kedua electronic service melalui MPP digital, sehingga banyak orang nanti bisa menyelesaikan lewat HP, misalnya nggak perlu pulang kampung untuk perpanjangan KTP. Kemudian self service yang melayani sendiri dan juga mobile service. Kami harap Pak Gubernur, Ibu Bupati dan seterusnya, harapan kami 4 ini nanti bisa bergerak di semua kabupaten kota, sehingga mobile service arahan Bapak Presiden supaya pasar Kemis, pasar Kliwon bisa dilayani Mbok Yum Yunah lewat mobile service yang keliling tanpa mereka harus datang ke mall pelayanan publik. Inilah arahan Bapak Presiden terbaru kepada kami supaya 4-4-nya jalan, running, sehingga dengan demikian nanti layanan masyarakat ini bisa jalan baik yang digital maupun yang manual. Bapak sekalian saya hormati, saya kira ini bisa kami sampaikan. Akhirnya saya ingin tutup dengan pantun. Pagi hari menangkap ikan, hati-hati ada jeruji. SBY Summit kini telah dilaksanakan, mari semangat bersinergi untuk negeri. Bapak sekalian, terima kasih semuanya kepada Bapak sekalian atas kehadiran pada hari ini. Saya ingin bacakan puisi dari Kiai Haji Zawawi Imron. Ini rakyatnya Ibu Khofifah ini. Apabila mendung sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Apabila angin tertutup dengan kencangnya, jangan larang daun kering berguguran. Apabila senyummu selalu mekar di hatiku, jangan larang jika aku selalu rindu dan mencintaimu. Ya. Baik, terima kasih. Maksudnya mencintai SBBE, kira-kira gitu. Terima kasih Bapak Ibu Wali Kota, terima kasih semua atas kehadirannya. Bu Rini, terima kasih Bu Nani, Pak Deputi, Pak Erwan, Bu Dia, mohon maaf saya perintah siang malam. Ini karena ada perintah Presiden. Jadi Pak Menteri, saya ini kalau pemain bola saya sering ceritakan, pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13. Bolanya harus banyak yang masuk dan dipastikan Pak Menteri Pariwisata nggak ada perpanjangan waktu. Sehingga kita ini akhirnya harus mengoptimalkan para staf yang ada di kantor kami. Terima kasih para staf di Kemenpan. Mohon maaf saya harus siang malam bekerja siang malam dengan mereka, dan terima kasih atas support yang luar biasa. Terima kasih Bu Gubernur, Pak Gubernur, para bupati yang berkenan hadir, para deputi. Terima kasih Bu. Oh ya, ini Bu Sarah ya. Ya, dari LKPP yang setelah membersamai kepala KSN, kepala LAN dan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Santi santi santi. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.